Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Kembali dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Teman-teman pecinta sepak bola tanah air, bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bagi teman-teman yang hari ini mengalami sakit, saya doakan mudah-mudahan sakit yang teman-teman derita, alami, segera sembuh dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau menonton video ini, terus tonton video ini untuk mengikuti perkembangan Timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur, terutama Timnas Senior. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menekan tombol like dan juga subscribe. Teman-teman, masih dengan informasi perkembangan Timnas Indonesia update terbaru, Timnas Senior maksud saya, menjelang laga persahabatan melawan Tanzania tanggal 2 Mei dan 2 Juni maksud saya, dan juga pertandingan Pra-Piala Dunia Zona Asia di grup F tanggal 6 kita berhadapan dengan Irak dan tanggal 11 kita berhadapan dengan Filipina. Tentu hal ini sudah banyak teman-teman ketahui dan kita tunggu-tunggu bersama bagaimana perkembangan demi perkembangan tentang Timnas Indonesia. Apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan lawan-lawan di 3 laga, 1 laga persahabatan dan 2 laga penentuan. Teman-teman, yang terbaru, informasi yang dapat saya berikan tentang pemain yang kita tunggu-tunggu dan merupakan amunisi tambahan bagi anak asuh Sintayong yang dinaturalisasi dan masih dalam proses. Dialah Kelvin Verdonk. Pemain yang bermain di Eredivisie Liga Belanda, Nijmegen ini kemarin sudah datang dan kemarin sudah bergabung teman-teman. Sudah bergabung ikut latihan bersama teman-teman lainnya. Di sesi latihan dia sudah hadir. Luar biasa. Kenapa? Karena secara proses naturalisasi pemain ini belum secara resmi menjadi warga negara Indonesia. Karena kita tahu proses naturalisasi itu sekarang masih ada di DPR dan menurut informasi berkas administrasi atau proses naturalisasi Kelvin Verdonk ini masih berada di DPR dan baru disidang paripurnakan tanggal 3 Juni mendatang, artinya hari Senin. Nah ini teman-teman, kenapa belum dilakukan proses sumpah, tapi Kelvin Verdonk dengan antusias sudah datang ke Indonesia, kemudian ikut sesi latihan. Ini mendadakan bahwa pemain berusia 27 tahun ini begitu antusias, ingin segera bergabung dan ingin segera merasakan atmosfer suasana latihan bersama dengan tim yang akan dibelanya, yaitu Timnas Indonesia. Ini sangat bagus, karena apa? Dengan demikian akan terjadi suasana kebatinan dan kalau bahasa sepak bolanya akan berusaha untuk nyetel, tahu kebiasaan-kebiasaan masing-masing pemain, cara bermain masing-masing. Ini tentu diharapkan sangat bagus. Nah teman-teman, tentang Kelvin Verdonk sendiri, prosesnya ketika setelah disidangkan paripurna maka akan muncul kepres. Setelah kepres baru diparipurnakan, disidang, kemudian ditandatangani oleh DPR, ketua DPR tentunya, kemudian keluarlah kepres. Setelah itu baru dilakukan sumpah. Setelah sumpah baru dilakukan proses alih federasi dari KNVB menuju PSSI. Nah, melihat senggang waktu yang seperti ini, maka kemungkinan Kelvin Verdonk untuk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia ketika melawan Irak itu kecil kemungkinan. Tetapi apapun bisa terjadi teman-teman. Kita harapkan memang sudah selesai. Nah, jika tidak, kemungkinan terbesar adalah ketika Indonesia berhadapan dengan Filipina, yaitu tanggal 11 Juni mendatang. Jika tanggal 11 ini kemungkinan besar Kelvin Verdonk sudah selesai proses naturalisasinya. Inilah teman-teman amunisi tambahan yang sudah dipersiapkan oleh pelatih Sintayong untuk memperkuat lini pertahanan. Karena kita tahu Kelvin Verdonk adalah pemain wingback kiri
kebiasaan bermainnya adalah di klubnya adalah sebagai bek kiri yang punya kecepatan dan crossing dengan cepat. Tidak mesti harus masuk ke kotak penalti, tapi jika kita menonton di YouTube-nya, permainan ini adalah permainan khas yang menjadi wingback punya kemampuan crossing. Jika banyak pengamat juga menyamakan gaya bermain Kelvin Verdong ini mirip dengan pemain Brasil dulu yang bermain di Real Madrid, yaitu Roberto Carlos. Dan saya pikir juga hal itu tidak berlebihan karena memang daya jelajah Kelvin Verdong ini luar biasa. Dan yang menariknya adalah Kelvin Verdong bisa ditempatkan di beberapa posisi. Dia bisa bermain sebagai wingback kanan dan juga bisa sebagai gelandang bertahan. Ini artinya sangat membantu bagi Sintayong ketika pemain-pemain itu memiliki masalah dan bisa menjadi backup atau menjadi sebuah pilihan bagi Sintayong. Apakah menempatkan Kelvin Verdong sebagai gelandang bertahan ataukah wingback. Ini teman-teman tentang Kelvin Verdong. Kita harapkan proses naturalisasinya segera dirampungkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, berproses dan sekarang sudah ada di DPR, hari Senin disidangkan. Nah, semangat yang dimiliki oleh Kelvin Verdong ini diharapkan juga menular kepada teman-teman yang lainnya, terutama pemain-pemain yang akan segera dinaturalisasi. Untuk pemain naturalisasi yang lain yang di U20 seperti Jan Schreven dan kabarnya sudah ikut ke Belanda bersama Indra Safri. Artinya ini luar biasa ketika pemain-pemain diaspora keturunan ini ikut gabung. Kelvin Verdong adalah pemain yang seperti saya sampaikan di konten terdahulu adalah pemain yang berdarah keturunan Aceh, Melabo Aceh, karena ayahnya berasal dari Aceh. Nah ini teman-teman informasi yang bisa saya berikan. Kelvin Verdong sudah ikut latihan walaupun dia belum diambil sumpah. Ini menandakan bagaimana keinginan antusiasme dari pemain tersebut untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Luar biasanya kecintaan kepada timnas Indonesia sangat membantu timnas Indonesia untuk lolos pada round ketiga, mengambil poin pada pertandingan tanggal 6 melawan Irak dan juga Filipina. Demikian teman-teman informasi yang dapat saya berikan. Kita selalu dukung timnas Indonesia dengan semangat karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Oke, bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.